strategis sehingga NLA ini bisa diukur. Karena tanpa implementasi di lapangan akan menjadi teori, ya, akan menjadi konsep semata. Kembali lagi dengan kami di Shipping and Logistics Talks dalam segmen Executive Notes. Kali ini kita bersama dengan Pak Akbar Johan. Pak Akbar, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini sebagai Kepala Badan Logistik dan Supply Chain di Kadin. Di samping itu beliau juga sebagai Sekjen Alfi, ya Pak, Sekjen Alfi, dan tentu saja kita ke kantor beliau sebagai dirut dari Krakatau International Port. Sekarang namanya Krakatau International Port. Jadi brandnya lebih go internasional gitu Pak ya. Ya Pak Akbar, tentu kita mau bicara tentang logistik kita ya Pak, tantangan logistik kita, apalagi Pak Akbar ini kan di posisi yang sangat strategis ya dalam tentu dalam mengatasi berbagai tantangan logistik kita Pak. Menurut Pak Akbar ini apa ini setelah kita COVID lalu kemudian ada isu masalah geopolitik, itu tantangan utama kita apa Pak di sektor logistik saat ini gitu? Iya, makasih Pak. Jadi memang Kadin ini, khususnya Kadin Logistik dan Rantai Pasok ini dibentuk oleh Ketua Umum kami Bapak Arsyad Rashid, tentu untuk menjawab tantangan dari pemerintah. Bagaimana khususnya pemerintah mengendaki biaya logistik nasional kita ini bisa turun dari 22% menjadi 17%. Harapan turun ke 17% ini sangat multidimensi. Ya. Angkanya kelihatan hanya mudah dari 22 ke 17, tetapi dimensi-dimensi lainnya tentu tidak bisa dilepaskan ya. Nah, kalau disampaikan tadi betul kiranya tantangan geopolitik yang sebelumnya adalah pandemi COVID yang ekstra luar biasa menghantam seluruh dunia, seluruh bangsa. Namun sebelumnya pun terjadi disrupsi bisnis di dunia, terutama di sektor logistik. Jadi perubahan-perubahan ini sangat cepat dan memberikan perubahan landscape logistik ataupun global supply chains menjadi sangat drastis. Tetapi bottom line kita seperti harapan dari pemerintah adalah bagaimana mewujudkan biaya logistik nasional menjadi 17%. Kita fokus di situ dulu pada Mas. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kadin seperti apa Pak dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut tadi, atau tugas apa sih Pak Akbar di Kadin itu untuk dengan menduduki posisi sebagai Ketua Badan Logistik dan Supply Chain ya Pak, tentu untuk mengatasi persoalan-persoalan ini kan Pak gitu. Ya, tentu persoalan-persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kadin sendiri, standalone. Persoalan-persoalan ini sebenarnya sudah dirumuskan oleh pemerintah pada saat kita lahirkan suatu konsep blueprint yang namanya Sistem Logistik Nasional di tahun 2012 ya. Mulai daripada 6 key drivers yang menjadi tantangan dalam mewujudkan perbaikan dan tata kelola logistik, ini yang menjadi trigger Kadin untuk bisa menjadi mitra strategis pemerintah. Karena supply chain ini melibatkan hampir seluruh kementerian dan lembaga.
hampir seluruh stakeholder ada di dalam ekosistem logistik ini. Sehingga kehadiran kami, Badan Logistik Kadin, tentu menjadi central point dalam membangun harmonisasi, dalam menjadi mitra strategis ke seluruh kementerian dan lembaga untuk bisa membantu mengkoordinasikan kepada sektor private, stakeholder swasta, dan juga mengharmonisasikan serta sekaligus menghilangkan ego sektoral, baik itu private sector sendiri maupun regulator itu sendiri. Saya kira ini yang menjadi focal point bila mana kita bisa menghilangkan ego sektoral ataupun bersikap silo-silo ya, dari kementerian, dari regulator, pusat dan daerah. Ini yang akan kita bantu menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan mencoba meminimalisir bottleneck dari ujung atau dari hulu ke hilir. Ini tantangan sesungguhnya kehadiran Badan Logistik Kadin ini. Pak, itu Sisloknas itu kan 2012 ya. Nah sekarang kita kan, apakah konsep NLE itu National Logistic Ecosystem itu merupakan follow up dari Sisloknas itu, dan apakah itu juga menjadi konsepnya Kadin gitu, Kadin Logistik? Iya, karena di awal saya sampaikan bahwa Kadin ini sebagai induk organisasi seluruh himpunan, seluruh asosiasi private sector di Indonesia, apapun kebijakan daripada pemerintah patut kita dukung. Pada pemerintah di era 2012, kami sangat terlibat aktif dalam kelahiran Sisloknas. Dan pada saat ini ditindaklanjuti dengan konsep yang mengarah ke digitalisasi yang kita sebut National Logistic Ecosystem, NLE. Tentu NLE ini mengambil ya semangat, mengambil jiwa, mengambil konsep dan skema daripada Sisloknas 2012 dan diwujudkan dalam ekosistem digital. Ya, inilah menjadi PR quick win kita bersama untuk bisa merealisasikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pak, kalau NLE itu kan memang seperti Pak Akbar bilang tadi, itu melibatkan, ataupun Sisloknas dulu ya, itu melibatkan semua kan, baik itu unsur pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, lalu kemudian semua sektor swasta. Nah di Kadin ini kan hampir semua pelaku usaha ada di sana. Apakah itu perusahaan manufaktur, industri, kemudian perusahaan seperti Pak Akbar, logistik dan transportasi, semua ada di sana. Artinya terpusat di situ. Apakah ini bisa lebih mudah Pak Akbar untuk menerapkan NLE ini, karena NLE ini kan sudah menjadi sebuah ekosistem yang di dalamnya banyak unsur gitulah, banyak pihak gitu. Lebih mudahkah di sana dengan untuk bisa mengimplementasikan NLE ini? Iya, secara pelaku dan penyedia jasa yang terkait dengan supply chains, semuanya ini berkumpul di Kadin, berkumpul di Kadin. Artinya ekosistem itu secara nature sudah terbentuk, ya, sudah ada dengan sendirinya. Nah, kalau lebih mudah tentu iya, karena mindset pengusaha adalah bagaimana bisa diterapkan secepat mungkin dengan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Hanya kita tahu bahwa NLE ini leading sektornya adalah Kemenko Marves, ya, yang sebelumnya ada di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya.
namun dia angkat lebih tinggi lagi sehingga harapannya dapat lebih memudahkan koordinasi, dapat lebih penetrasi ke seluruh kementerian dan lembaga, sehingga kalau ditanya akan lebih cepat, mudah-mudahan bisa lebih cepat dan kelihatan progresnya. Dan yang menggembirakan lagi bahwa NLA ini selain melibatkan 16 kementerian dan lembaga, juga private sector, ya, dari seluruh stakeholder, pelabuhanan, transportasi, pergudangan, manufacturer atau produsen, bahkan terakhir ini juga melibatkan KPK, ya, dengan program transparansi ya, dengan program yang di awal yang disebut Stranas Pencegahan Korupsi, ya, karena bagaimanapun pemerintah sangat sadar bila mana masih terjadi offline pertemuan face to face ini akan memberi ruang untuk terjadi baku atur ya di lapangan. Nah, dengan NLA digitalisasi dan ada pengawasan, ada pembinaan dari KPK, diharapkan di kepelabuhanan dan di industri logistik tidak ada pungutan-pungutan liar, tidak ada korupsi di situ. Dan terakhir kami rapat dengan Pak Menko Marves, akan dikembangkan lagi Stranas PK ini ke pelabuhan udara, ya, sehingga bisa terintegrasi. Dan dengan dilibatkannya KPK, harapan banyak pihak ini bisa lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Ya, artinya memang kan Kadin kan sangat strategis ya untuk bisa mengimplementasikan mimpi ini. Kalau kita bicara mulai dari Sisloknas dulu kan, itu kan di bawah Kementerian Menko juga, Menko Equim, lalu sekarang di bawah Menko Marves untuk NLB. Nah, di private sektornya itu kan memang pas di Kadin, Pak, karena itu semua kan induk dari semua asosiasi, induk dari semua pengusaha lah. Nah, kalau dengan posisi strategis ini ada nggak langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk segera mengimplementasikan ini di Kadin, Pak, gitu loh? Dengan teman-teman private sector terutama ya. Iya, karena saya ambil contoh di kepelabuhanan. Karena di kepelabuhanan ini menjadi tugas saya sehari-hari. Kami mendeliver pelabuhan pertama yang mendapatkan rapor hijau Stranas PK, sehingga menjadi role model, ya, karena kami punya platform, kami punya proses bisnis yang sudah terdigitalisasi mulai dari hulu ke hilir. Ini sistem kami dipakai akhirnya oleh Kemenko Marves di dalam ekosistem NLA. Tidak berhenti di situ, digitalisasi platform ini kami bawa ke beberapa pelabuhan swasta lainnya untuk menjawab tantangan bagaimana melakukan konektivitas antar pelabuhan, ya, sehingga nantinya ada dashboard masing-masing pelabuhan sehingga informasi real time, data kapal, data komoditi, data volume, data value ini bisa tercapture oleh kami, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Jadi intinya di Kadin itu sudah ada langkah-langkah real. Sudah, bukan cuma langkah, tetapi implementasi sudah kita lakukan. Ya, sehingga harapan kami NLA ini pun akan mengambil role model kerjasama konektivitas sehingga memudahkan pemerintah untuk bisa mengevaluasi, memonitoring untuk bisa duplikasi ke pelabuhan-pelabuhan lainnya. Ini sebenarnya langkah strategis sehingga NLA ini bisa diukur. Karena tanpa implementasi di lapangan akan menjadi teori, ya, akan menjadi konsep semata. Gitu, Pak. Baik, kita akhiri dulu untuk segmen pertama.